Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam pengalaman pembelajaran virtual ini. Perkenalkan, kami dari tim pengembang VR Edukasi Kopi Indonesia Universitas Negeri Semarang akan mengajak Anda menjelajahi dunia kopi melalui teknologi virtual reality. Melalui media ini, Anda akan memperoleh berbagai informasi menarik mengenai kopi, mulai dari sejarah penemuannya, persebaran perkebunan kopi di Indonesia, proses pengolahan kopi, manfaat dan kontroversi kopi, hingga kajian ilmiah mengenai senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Pada galeri pertama, yaitu mengenai profil UNES dan tim pengembang, galeri ini memperkenalkan Universitas Negeri Semarang yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dikenal sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Change is real. It is there to guide us to be more mature. Founded in 1965, Universitas Negeri Semarang continues to transform into one of the nation's proud state universities. Like a tree, its roots penetrate deeply into the values and traditions of the nation. Its leaves are born to many great young talents. UNES' vision is to become the world's reputable university, to be a pioneer of educational brilliance with a conservation perspective. This is the vision that guides us to carry out the three dharma of higher education: education, research, and community service. The change in institutional status from Badan Layanan Umum to Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum brought real changes in the academic, institutional, and cultural fields. The greater the autonomy, the more achievements are achieved. Leaner in organizational governance, more real in work and contribution. Pada bagian ini juga diperdengarkan Mars UNES yang menjadi simbol semangat, kebanggaan, dan dedikasi Civitas Akademika dalam memajukan pendidikan Indonesia. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi angkasa, mencetak tenaga terdidik yang berbangga dan berdaya pula, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, serta Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah kemanjang pembangunan, mendidik bangsa menempuh ilmu, menyongsong Indonesia baru, memelihara dan mengembangkan ilmu murni dan kependidikan, melimpah berkah. VR Edukasi Kopi Indonesia ini dikembangkan di bawah bimbingan Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Dr. Agung Tri Prasetya SSI MSI.
Beliau berperan dalam memberikan arahan, pendampingan, serta masukan selama proses pengembangan media pembelajaran ini. Adapun tim pengembang VR Edukasi Kopi Indonesia terdiri atas Nala Izul Muna, Ahsanu Amala Zulkarnain, Hafiz Al-Afta, dan Fatimah Khairun Nisa. Tim pengembang bekerja sama dalam menyusun materi edukasi, merancang lingkungan virtual, serta menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan bagi pengguna. Pada galeri selanjutnya, terdapat pro dan kontra tentang kopi. Kopi memiliki manfaat sekaligus risiko apabila dikonsumsi secara berlebihan. Pendukung kopi menyatakan bahwa kopi dapat meningkatkan produktivitas dan membantu menjaga kesehatan. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, jantung berdebar, kecemasan, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, konsumsi kopi perlu dilakukan secara bijaksana sesuai kebutuhan tubuh. Salah satunya adalah pada video berikut. 250 mili espresso tiap hari 3 kali itu masih aman. Oke. Toleransi. Tapi kalau di atas itu 250 mg espressonya lebih dari 3 shot atau 5 shot per hari, dia akan mengakibatkan ada peningkatan tekanan sistolik 5-10 mm Hg secara kronis. Tapi belum ada gejalanya, jadi prehipertensi. Kemudian terdapat pula khasiat pada kopi, yaitu kopi mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memberikan manfaat bagi tubuh. Kafein yang membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan kewaspadaan. Kemudian kita akan melanjutkan pada galeri berikutnya. Di sini terdapat video mengenai proses pembuatan kopi. Melalui proses pembuatan kopi secara tradisional. Minum secangkir kopi bisa jadi habis dalam hitungan menit. Namun tahukah Anda bahwa di balik secangkir kopi ada proses yang panjang untuk bisa mempersiapkan kopi agar bisa dinikmati? Yuk ikuti saya untuk mengintip prosesnya. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan oleh lebih dari 50 negara. Ragam jenis kopi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hingga kini lebih dari 110 varian. Arabica dan Robusta merupakan dua jenis kopi yang beredar secara luas dan dikenal para pecinta kopi. Selanjutnya terdapat poster mengenai green chemistry pada kopi, yaitu green chemistry atau kimia hijau merupakan pendekatan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dari suatu proses produksi. Dalam industri kopi sendiri, prinsip ini dapat diterapkan melalui efisiensi energi, pengurangan limbah, serta pemanfaatan limbah kopi menjadi bubuk, bahan bakar, maupun produk bernilai ekonomi lainnya. Kemudian terdapat pula sejarah penemuan kopi, yaitu kopi memiliki sejarah panjang yang dimulai sekitar abad ke-9 di Ethiopia. Menurut legenda yang terkenal, kopi pertama kali ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi. Ia memperhatikan kambing-kambingnya menjadi lebih aktif setelah memakan buah merah dari tanaman kopi. Penemuan tersebut kemudian menyebar ke Jazirah Arab dan berkembang menjadi minuman yang digunakan untuk membantu menjaga konsentrasi selama beribadah maupun saat bekerja. Terdapat pula beberapa pabrik kopi terkenal di Indonesia, salah satunya adalah Kopi Kapal Api dan Mayora.
Terdapat pula berbagai macam jenis kopi yang mungkin saja kita hanya mengetahui beberapa saja, padahal untuk kopi sendiri memiliki berbagai macam jenis kopi. Salah satunya Arabica, Robusta, Iberica, dan Excelsa. Kemudian kita akan menuju pada galeri selanjutnya yang berada di luar daripada galeri utama kita. Yaitu terdapat mini bioskop, yaitu film tentang kopi. Dengan memanfaatkan ampas kopi dengan baik, kita semua dapat mengurangi penumpukan sampah dari ampas kopi ini. Karena jumlah orang yang gemar mengkonsumsi kopi sangatlah banyak. Nah, itu dia Tiny Lovers, beragam manfaat ampas kopi untuk tanaman. Semoga video ini bermanfaat untuk Tiny Lovers ya. Selanjutnya kita memasuki pada tokoh-tokoh pencetus kopi. Galeri ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah perkembangan kopi. Mulai dari Kaldi sebagai tokoh legendaris penemu kopi, para pedagang Arab yang menyebarkan kopi ke berbagai wilayah, hingga para ilmuwan dan inovator yang mengembangkan teknologi budidaya dan pengolahan kopi modern. Kemudian kita menuju ke galeri selanjutnya. Terdapat 2 ruang rapat yang tersedia yang dapat digunakan untuk mendiskusikan atau mempelajari mengenai hal-hal tentang kopi. Di sini terdapat proses panen kopi yang dimulai dari pemanenan hingga terdapat pula foto-foto mengenai perkebunan kopi yang ada di Indonesia. Di sini terdapat galeri sains kopi. Terdapat pula senyawa dalam kopi, struktur 3D senyawa kopi, kemudian reaksi kimia saat pembuatan kopi,
serta analisis senyawa kopi, yaitu berbagai metode analisis yang digunakan seperti HPLC, kromatografi gas, spektrofotometri UV vis, dan spektroskopi inframerah. Beberapa senyawa utama yang terdapat dalam kopi adalah kafein, asam klorogena, trigonelin, kafestol, dan kahweol. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Buat great people yang baru pertama kali nonton channel YouTube Fugol Coffee Roaster, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu atribut rasa yang cukup penting di dunia industri specialty coffee. Atribut rasa ini adalah salah satu atribut yang akhirnya bisa membuka mata banyak orang, terutama orang-orang yang baru ngopi dan orang-orang tahu kopi itu hanya pahit. Dan ketika orang-orang tahu atribut rasa ini, orang-orang baru mengerti, oh ternyata kopi itu bisa seperti ini loh. Dan orang hanya taunya kopi itu manis kalau dipakai gula, atau kopi itu pahit kalau tidak pakai gula. Dan ternyata orang tidak tahu kalau ternyata atribut ini sangat-sangat berperan penting di dalam struktur rasa kopi. Selanjutnya kita memasuki perpustakaan kopi. Di sini terdapat beberapa banyak buku yang membahas mengenai kopi, baik itu sejarah, industri, budaya, dan masih banyak lagi yang dapat kita ketahui. Pagi datang perlahan, embun masih bertahan. Kau seduh harapan di cangkir kenangan. Aroma kopi mengalun seperti lagu lama. Hangatnya pelan-pelan menyentuh jiwa yang lama. Di antara uap yang menari, ada cerita yang tak pergi. Secangkir kopi di pagi hari. Di sini kita memasuki mengenai galeri sains kopi, yaitu terdapat beberapa artikel yang membahas mengenai kopi, baik membahas mengenai karakteristik, jenis, manfaat, dan masih banyak lagi. Terdapat ruang rapat lagi yang dimana di sini ruang rapatnya lebih besar sehingga dapat menampung lebih banyak peserta untuk rapat dan diskusi. Kemudian kita memasuki galeri musik dan lagu tentang kopi. Kopi telah menjadi inspirasi bagi banyak musisi dan seniman. Pada galeri ini tersedia berbagai lagu bertema kopi yang menggambarkan semangat, kebersamaan, inspirasi, dan cerita kehidupan yang seringkali ditemani oleh secangkir kopi. Hati
bukan untuk disesali, tapi mengajarkan arti berdiri. Terdapat galeri olahan kopi dan kopi khas daerah. Di Indonesia sendiri memiliki kekayaan kopi yang sangat beragam. Pada galeri ini, Anda dapat mengenal kopi Gayo, Mandailing, Toraja, Kintamani, Flores, dan berbagai kopi khas daerah lainnya. Selain minuman kopi sendiri, ditampilkan pula berbagai produk olahan seperti permen kopi, es krim kopi, kue kopi, sabun kopi, dan produk inovatif lainnya. Di sini terdapat pula mini resto dan cafe, di mana menyediakan berbagai olahan makanan dan minuman atau food and beverage mengenai kopi, yang dimana kita dapat merasakan berbagai olahan dari jenis kopi. Gagasan hingga larut malam, ada seniman, ada ilmuwan, menulis masa depan dengan keyakinan. Di warung kecil penuh canda tawa, persahabatan tumbuh tanpa jeda. Berbeda suku, berbeda bahasa, kopi menjahit. Juga terdapat fasilitas pendukung. Selain berbagai galeri edukatif, kawasan VR edukasi kopi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, yaitu tersedianya area VR interaktif, mini cafe dan resto, ruang rapat, musola, toilet, taman, area santai, dan berbagai fasilitas lainnya yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung. Bukan untuk disesali, tapi mengajarkan arti berdiri. Indonesia dalam sejarah. Kemudian galeri yang terakhir yaitu ruang AR atau Augmented Reality. Berbagai macam AR dari angket, kemudian asesmen yang membahas mengenai kopi telah tersedia pada galeri ini. Jadi inspirasi. Kopi dan cerita tak pernah terpisah, mengalir bersama dalam setiap langkah. Tentang harapan, tentang luka, tentang cinta yang pernah singgah. Kopi dan cerita sederhana adanya, namun selalu memberi makna saat dunia berjalan. Mentari naik di lereng gunung tua, embun menari di daun yang hijau. Tangan-tangan sederhana bekerja, menjaga mimpi dalam biji yang syahdu. Dari Gayo hingga Toraja, dari Kintamani sampai Jawa, harum cerita tumbuh bersama dalam secangkir rasa Indonesia. Dan setiap tegukan membawa kisah
tentang tanah yang tak pernah menyerah. Kopi Indonesia mengalirkan inspirasi, pahit manis perjalanan negeri ini. Dari ladang hingga ke meja, mimpi menyatukan hati dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung perjalanan dalam VR Edukasi Kopi Indonesia. Melalui pengalaman virtual ini, kita telah mengenal sejarah kopi, perkebunan kopi di Indonesia, proses pengolahan kopi, manfaat dan kontroversinya, hingga berbagai kajian ilmiah mengenai senyawa-senyawa yang terkandung di dalam kopi. Semoga pengalaman ini dapat menambah wawasan, meningkatkan literasi sains, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan alam Indonesia yang telah dikenal hingga ke seluruh dunia. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan partisipasi Anda dalam menjelajahi VR Edukasi Kopi Indonesia. Sampai jumpa pada pengalaman pembelajaran virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam konservasi, dan salam Indonesia maju. Suasana seperti kopi yang merangkul semua. Petani menjaga harapan pagi, anak muda merangkai inovasi. Dalam setiap cangkir yang dinikmati, ada cinta untuk negeri ini. Dan setiap tegukan membawa kisah tentang tanah yang tak pernah menyerah. Kopi Indonesia mengalirkan inspirasi, pahit manis perjalanan negeri ini. Dari ladang hingga ke meja, mimpi menyatukan hati dalam harmoni. Kopi Indonesia, aroma penuh makna, menyalakan asa di setiap karya. Walau berbeda bahasa dan warna, kita bersatu dalam secangkir Nusantara. Harumnya menembus batas waktu, menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dalam hangat yang sederhana itu, tersimpan jutaan harapan. Kopi Indonesia, aroma mimpi yang tak pernah mendidih. Kopi Indonesia, secangkir rasa untuk negeri. Nusantara. Dalam secangkir cinta Indonesia.